Fokus ibadah. Salah. Bukan seperti itu target kita menyampaikan ini. Target saya menyampaikan ini, ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudaraku, adalah seperti yang terjadi kepada para sahabat. Para sahabat sangat mampu diyakinkan oleh Rasulullah bahwa kiamat sudah sangat dekat. Sangat yakin para sahabat. Yang terjadi pada mereka apa? Hilang semangat hidup mereka. Oh tidak, malah semangat hidup mereka makin menyala-nyala. Prinsip mereka, ini sudah mau kiamat, sebentar lagi dunia akan berakhir. Saya harus menjadi manusia yang paling berarti hidup di dunia ini. Umur saya yang ada harus saya pakai untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Umur yang ada harus saya pakai untuk mencetak pahala sebanyak-banyaknya. Saya harus paling berguna di mata Allah untuk agama. Saya harus berguna di mata Allah untuk membela Rasulullah SAW. Akhirnya yang pengusaha memaksimalkan usaha mereka. Setiap untungnya tolong dakwah Rasulullah. Kan begitu? Yang ahli politik, yang ahli birokrasi, yang ahli administrasi, yang ahli pertanian, yang ahli peperangan, semuanya menggunakan keahlian mereka untuk merapat kepada Rasulullah dan membela Islam ini. Para konglomerat juga tampil, ahli pertanian, perkebunan, semuanya tampil untuk bela Rasulullah SAW. Dan tahajud mereka dahsyat. Duha mereka tidak mau ketinggalan. Puasa Senin Kamis, puasa sunat mereka kerjakan. Kenapa demikian? Karena mereka berkeyakinan tak lama lagi dunia ini kiamat. Dan ini kesimpulan terakhir kata Rasulullah SAW. Tinggal 10 menit lagi, habis itu kita tutup dengan doa. Terakhir kata Rasulullah, bila besok ada yang mengumumkan, bila diumumkan kepada kalian dan itu ilmunya pasti, besok terjadi kiamat, sementara masih ada satu butir biji kurma di tangan kalian pada saat itu, kata Rasulullah, tetap tanamlah biji kurma itu. Loh, Nabi Muhammad kan tahu biji kurma kalau ditanam sekarang 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Sementara besok udah mau kiamat. Kenapa Nabi masih tetap menyuruh tanamlah hari ini? Itu apa artinya? Ini artinya adalah sedekat apapun huru hara bencana akhir zaman, petaka dan kita musnah meninggal semua di penghujung fase keempat ini, kan tak lama lagi kayaknya para laki-laki habis nih. Kalau dilihat-lihat ini merinding juga kita Pak ya. Tak lama lagi kita semua akan berpindah ke alam barzakh. Sudahlah, sedekat apapun apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu masih hidup di dunia ini. Lakukan sesuatu walaupun kau tak sempat menyaksikan hasilnya. Selama itu mulia di sisi Allah, selama itu baik di sisi Allah, lakukan. Contoh, bapak mau mendirikan pesantren atau mendirikan masjid. Didengar kajian ini udah mau kiamat ini. Apalagi pesantren, mungkin beberapa tahun ke depan sudah perang di mana-mana, sudah kacau, perang dunia ketiga, sudah bencana besar, habis semuanya. Jangan kayak gitu. Walaupun hasilnya 10-20 tahun yang akan datang, jadi nggak jadi, hari ini bisa kita berbuat hal yang positif. Lakukan terus Pak, lakukan terus. Yang penting sekarang Bapak, oh kalau begitu saya tidak boleh lagi nambah utang. Stop, saya berutang. Saya kembangkan saja yang ada, hasilnya saya manfaatkan untuk tabung akhirat saya. Hasilnya saya manfaatkan untuk membela negara, bela Islam, bela dakwah para ulama dan seterusnya. Dan sisanya saya pakai untuk menghadapi hari-hari berat ke depan. Begitu prinsip kita Bapak Ibu. Jangan sampai mendengarkan pengajian ini, pulang dicubit anaknya. Nak, kau dengar ceramah tadi? Dengar Mak. Nah, kau dengar ceramah tadi? Dengar Pak. Gimana? Kau udah tamat, mau tamat ini SMA kelas 3? Masih lanjut kuliah? Enggak Pak, bagus. Kita besok fokus ibadah aja lagi. Itu yang salah. Itu yang salah. Pengusaha tetaplah jadi pengusaha, pedagang tetaplah jadi pedagang seberapa mampunya. Tapi semua yang kita lakukan dalam dunia ini, bertekadlah hanyalah untuk akhirat saja. Baik, sampai di sini paham semua? Sudah dekat kita atau masih lama? Apakah masih semangat cita-cita kita menumpuk-numpuk dunia? Masih semangat kita menumpuk dunia? Kejar dunia, tetapi jadikan untuk akhirat kita. Gitu maksudnya Pak. Ya, jangan tinggalkan dunia. Itu juga sebuah kesalahan besar. Dan saya menolak setiap orang yang mengklaim saya tinggalkan PNS saya karena mendengarkan ceramah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Saya katakan saya tidak pernah mengajarkan demikian. Itu kamu saja yang dengarnya sepotong-sepotong. Kalau dengar itu sampai sepenuhnya lah, ya. Dengar sepotong-sepotong itu bahaya. Bapak Ibu,
Baik, semoga sampai di sini ada sebuah energi baru timbul di hati Bapak Ibu untuk kalau demikian bukan saatnya lagi saya berleha-leha dengan waktu. Saya harus mengambil waktu ini sebaik-baiknya memperbanyak prestasi akhirat saya di dunia. Perbanyak prestasi akhirat di dunia dibuat, ya. Di dunia dibuat, baik ibadah, amalan soleh, menyambung tali silaturahmi, bela Islam dan sebagainya, termasuk kepada apa-apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam rangka menggugurkan dosa-dosa. Perbanyak tabungan-tabungan akhirat dengan dunia yang kita miliki. Begitu, setuju Bapak Ibu? Barakallahu fikum. Matahari sudah terbit, kita sudah cukupkan sampai sini kajian kita. Tapi ada dua pengumuman mau saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu tidak ketinggalan dalam semangat akhiratnya setelah mendengarkan kajian ini, insyaallah ta'ala. Ayah bunda sekalian, pertama yang mau saya sampaikan, alhamdulillah saya sekarang sudah di Payakumbuh, Sumatera Barat. Selama ini melanglang buana dari Sabang sampai Merauke sampai ke luar negeri. Sekarang saya fokus Payakumbuh, saya mendirikan pesantren. 3 kampus kita, 1 di tengah kota, 2 di perbatasan kota, ketiga di kabupaten 50 kota, ya. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, santri-santri kita sudah 15 orang menjadi santri penghafal Quran yang terbaik, alhamdulillah. Bahkan kami tidak malu-malu lagi sodorkan pada pemerintah Provinsi Sumbar kalau diperlukan untuk perlombaan tahfiz tingkat provinsi atau nasional, kami siap lepaskan santri kami. Sudah mungkin Pak, dan sudah bisa membaca Al-Quran 30 juz tanpa melihat Al-Quran hanya dalam 7 jam 10 menit. Masya Allah, tanpa melihat Quran, lancar. Dan di depan guru-guru dari Timur Tengah, mereka melihat ini anak-anak sudah alhamdulillah. Padahal kita baru berjalan tahun 3 masuk tahun keempat. Ini anak-anak sudah kokoh-kokoh dengan izin Allah, tentunya dengan nikmat Allah. Kemudian kita juga mengajarkan kepada mereka akhlak dan adab. Mereka kita ajarkan akidah dan ibadah yang sangat baik, dan mereka sudah jauh berubah. Kami berharap ke depan Asia Tenggara ada pusat pendidikan yang terbaik ada di Sumatera. Sumateranya di mana? Di Sumatera Barat. Sumatera Baratnya di mana? Di Payakumbuh Kabupaten 50 Kota. Sebagai salah satu di antara mengembalikan sejarah. Sejarah dulu kan orang gali ilmu kemana Pak? Ke Sumbar. Betul tidak? Dari Filipina orang datang, dari Malaysia orang datang, dari Brunei orang datang, dari Singapura orang datang belajar ke Sumatera Barat. Kami bukan ngajak fanatik pada Sumbar ya, tapi kenyataannya seperti kata Soekarno, di Sumbar itu banyak orang-orang yang memiliki otak yang sangat besar dan bisa mengguncang dunia dan merubah dunia. Baik, saya sekarang ada di sana. Sekarang ada sebuah kerja besar yang saya sampaikan pada Bapak Ibu. Kampus kami yang di kota ini sekarang masjidnya adalah 4x15. 4x15 itu pun terbuat dari bambu. Terbuat dari bambu. Sekarang ada tokoh dari Timur Tengah, dari Arab Saudi mengatakan, siapkan tanahmu, kami akan bangunkan masjid yang layak untuk pesantren, untuk warga. 2 hari yang lalu, tetangga sebelah pesantren itu punya tanah 1.500 meter. Tanah bagus sekali, pas nempel langsung dengan pesantren kita. Apa katanya? Kami jual tanah ini kepada pesantren, tapi dengan harga sangat murah. Harga tanah situ Pak, udah 500.000 satu meter. Dan mereka akan jual pada kita 170.000 per meternya. 170.000. Luas tanahnya ada 1.500. Nah ini kemana saya dapatkan dana? Dalam kondisi seperti ini. Dapat oleh kita tanah, insya Allah yang bangunkan ada. Dan pahalanya mengalir kepada setiap yang ikut membebaskan tanah itu. Sekarang saya imbau Bapak Ibu, setuju Bapak Ibu kita bebaskan bersama-sama tanah itu. Kita bangunkan masjid Allah di sana, dan membangunkannya biarkan hamba Allah yang dari Timur Tengah sana, tapi tanahnya dari kita, maka pahalanya mengalir selama tanah itu dipakai untuk agama Allah. Siap Bapak Ibu? Bismillah, Allahu Akbar.